Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri sadari dua masalah yang akan terjadi apabila kita melakukan hilirisasi nikel. Satu adalah lingkungan yang rusak. Contoh langsungnya adalah pencemaran air, di mana ketika hilirisasi nikel ini terjadi, mereka akan buang limbah ke air, yang limbah itu sangat beracun, yang berdampak pada apa? Isi dari air tersebut juga akan rusak. Salah satunya ada rumput laut yang menjadi objek utama dari agroindustri. Tapi yang kedua, kita lihat dari resesi ekonomi. Salah satu faktor yang paling berpotensi adalah terjadinya banyak pengangguran, karena kita ketahui banyak masyarakat kita ini masih pekerjaannya itu adalah petani dan nelayan. Tapi kemudian kita lihat dari mekanisme status quo sudah digagal. Oke, kita lihat sudah ada regulasi yang diberikan pemerintah kepada PLTU captive, di mana mereka ini adalah PLTU yang mandiri, tidak di bawah kontrol pemerintah. Pada akhirnya apa? Gagal karena mereka tidak transparan melaporkan hasil polusi yang sudah dibuat dari PLTU tersebut. PLTU batubara mereka yang menghasilkan polusi sangat banyak di udara. Oke, karena itu kami dari tim pemerintah yakin bahwasanya hilirisasi nikel ini adalah hal yang buruk. Mari kita lihat dari poin karakterisasi. Satu adalah hilirisasi nikel itu adalah proses mengubah nikel ini dari mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahkan jadi. Nah, tapi kita lihat dalam proses smelternya ini dia membutuhkan kimia yang menghasilkan apa? Residu yang akan berdampak buruk sekali, beracun untuk alam. Tapi kemudian ketika dia juga proses produksi menjadi bahan jadi, juga dia harus menggunakan bantuan bahan bakar listrik dari batu bara, itu juga sangat buruk untuk polusi udara. Tapi kemudian dua, kita lihat dari karakterisasi lingkungan, yang mana ini adalah kawasan yang akan terdampak dari hilirisasi nikel ini. Nah, padahal ini adalah tempat sumber penghasilan terbanyak, salah satu sumber penghasilan yang banyak dari petani misalnya di Indonesia itu ada 40 juta, jumlahnya. Tapi kemudian yang kedua, itu adalah nilai jual Indonesia di kancah internasional. Contohnya Kalimantan yang menjadi paru-paru dunia. Manifestasinya apa? Kita harus menjaga hal ini. Kemudian beban yang harus kalian buktikan adalah kami harus menjustifikasi bahwasanya hilirisasi ini, nikel ini adalah hal yang buruk. Oke, kita beralih ke poin argumentasi. Satu adalah kerusakan lingkungan, di mana ketika hilirisasi nikel ini dijalankan, akan lingkungan itu akan rusak, bahkan tidak bisa lagi untuk disembuhkan. Pertama, contohnya adalah lepasnya gas karbon ketika mereka membuka lahan itu, maka lahan yang diberikan untuk hilirisasi nikel itu juga 1 juta hektar, 700 ribunya itu adalah kawasan hutan, yang mana itu akan memberikan karbon sangat banyak ke angkasa. Tapi kemudian yang kedua itu residu yang tadi di smelter itu akan pergi ke tanah dan air, dan itu akan beracun untuk masyarakat yang menjadikan hal tersebut sebagai kebutuhan pokok kehidupan. Tapi kemudian dari manfaat ekonominya. Oke, mungkin jangka pendek nanti oposisi akan mengatakan, oh iya akan bermanfaat, kami akan mendapatkan hasil dari baterai listrik dan lain sebagainya. Tapi sadari, Dewan Juri dalam jangka panjang ini tidak akan selamat. Karena apa? Simple. Ketika lingkungan itu sudah tidak ada, bagaimana perusahaan nanti mau berjalan, orang-orang mau bekerja dan hidup itu akan hilang. Karena itu ekonomi tidak akan dapat juga. Tapi yang kedua, biaya rehabilitasi yang sangat banyak untuk membenahi residu dan lingkungan yang sudah terlanjur rusak itu adalah sangat fatal. Sekian banget menjadi tim pemerintah. Baik, argumentasi akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dua kontribusi saya akan berikan pada perdebatan kali ini. Yang pertama, saya akan membuktikan bahwasannya hilirisasi nikel ini tidak seburuk itu dan pada akhirnya baik untuk diimplementasikan di Indonesia. Yang kedua, saya juga akan membantah bahwasannya kerusakan lingkungan yang diklaim oleh Kipro itu sebenarnya tidak semasif itu dan masih bisa untuk ditanggulangi. Tapi sebelumnya Dewan Juri, sebelum masuk pada kontribusi saya, di sini saya akan melakukan beberapa sanggahan atas paparan yang telah disampaikan oleh tim Pro. Yang pertama, tim Pro sangat mengkhawatirkan akan terjadinya kerusakan lingkungan dalam sebagai dampak proses hilirisasi ini, Dewan Juri. Perlu diperhatikan, Dewan Juri, dalam membuat sebuah keputusan apapun itu tidak mungkin tanpa diikuti adanya oleh resiko. Dua respon. A. Hilirisasi nikel itu merupakan keputusan yang sangat progresif, juga kebijakan baru yang dilakukan pemerintah. Untuk apa? Untuk menguatkan ekonomi, untuk menguatkan kekuatan ekonomi di kancah dunia, Dewan Juri. Tentunya pada proses hilirisasi nikel ini, ketika kita melihat prosesnya dari hulu sampai ke hilir, memang masih ada dan juga masih terdapat emisi dan juga ataupun gas buang sebagai hasil dari proyek ini, Dewan Juri. Tapi kemudian yang B, kita lihat di sisi tim sendiri, ketika ada atau tidak adanya hilirisasi ini, pencemaran lingkungan pada sisi tim pro itu tetap akan ada, Dewan Juri. Mengapa? Karena tetap ada proses pertambangan akan terus berjalan, pun pencemaran itu akan ditambah dari aktivitas-aktivitas lainnya, Dewan Juri. Kemudian di sini tim pro sangat
Kemudian di sini Tim Pros sangat mengkhawatirkan tentang resesi ekonomi, tentang ketidakberlanjutan adanya program ini Dewan Juri. Untuk argumentasi ini akan saya bahas langsung pada kontribusi pertama saya Dewan Juri. Baik, masuk pada kontribusi yang pertama. Perlu digarisbawahi bahwasanya setiap negara itu memiliki hak prerogatif Dewan Juri. Ketika Indonesia melihat bahwasanya kita memiliki potensi yang besar terhadap nikel Dewan Juri, wajar bagi Indonesia untuk mengelola dan untuk menjalankan produksi nikelnya itu sendiri agar menjadi kekuatan sendiri untuk negaranya agar bisa bersaing di kancah internasional Dewan Juri. Jadi ketika Indonesia ingin memfokuskan untuk pendirian dan juga pengembangan industri nikel, industri hilirisasi itu merupakan hal yang wajar. Mengapa? Karena itu adalah salah satu langkah Indonesia untuk mendukung kemajuan ekonomi Dewan Juri. Ditambah lagi, industri itu merupakan akar ataupun fondasi dari berkembangnya suatu negara untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi lain yang ada pada negara tersebut Dewan Juri. Ditambah lagi dengan bukti bahwasannya perolehan industri nikel itu sangatlah progresif di kancah internasional. Kenapa? Karena hal ini sejalan dengan dukungan gaungan dari pembentukan ekonomi hijau Dewan Juri. Terbukti dari data statistik pemerintah yang ada di lingkungan pemerintah bahwasanya sektor tambang minerba dari tahun ke tahun itu naik secara signifikan Dewan Juri. Kemudian berlanjut pada kontribusi saya yang kedua, di sini saya akan membahas tentang pencemaran lingkungan yang digaung-gaungkan oleh Tim Pro bahwasanya pencemaran lingkungan itu tidak semasif itu. Mengapa? Karena pada hakikatnya sudah ada safety net-nya tersendiri Dewan Juri. Pertama, logikanya sebelum suatu industri apalagi dalam skala nasional itu disahkan, pastinya sudah ada regulasi tertentu yang harus dipenuhi sebagai prasyarat untuk menjalankan industri tersebut. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007. Semua industri yang akan dikelola itu harus memenuhi syarat pada undang-undang tersebut Dewan Juri, di mana di dalamnya itu terdapat keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat dan juga tentang pelestarian lingkungan. Hal ini, regulasi ini merupakan safety net dan juga langkah preventif dalam meminimalisir adanya kerusakan lingkungan tersebut Dewan Juri. Kemudian safety net yang kedua adalah tekanan dari konsumen Dewan Juri. Bayangkan konsumen ketika menjalin sebuah hubungan kerjasama, mereka akan melakukan kontrak jangka panjang Dewan Juri. Mereka akan mementingkan tentang kemanfaatan keberlangsungan jangka panjang. Di sini sebagai produsen dari hilirisasi nikel, ketika melibatkan diri menjadi produsen hilirisasi nikel, di sini saya akan mempertimbangkan, pada dasarnya konsumen mau kontrak jangka panjang dengan saya, berarti saya harus mempertahankan hilirisasi nikel ini agar bisa progresif, agar bisa dilakukan dalam jangka panjang. Dengan cara apa? Dengan cara meminimalisir adanya kerusakan lingkungan dan juga dengan cara manajemen resiko yang baik Dewan Juri. Kemudian selain itu, terdapat juga solusi-solusi lain, di antaranya adalah mengubah emisi menjadi hal yang lebih baik, seperti halnya untuk menjadi emisi, mengubahnya menjadi gas hidrogen Dewan Juri. Oke, baik, di sini kita langsung masuk kepada worst scenario dan juga best scenario-nya. Oke, mungkin ketika di akhir mungkin safety net dan juga solusi yang diberikan dari tim kontra itu belum mampu untuk mencegah dampak lingkungannya, tapi di sisi lain setidaknya hilirisasi ini mampu untuk memperkuat stabilitas ekonomi negara Dewan Juri, sehingga hal ini masih eksklusif di sisi kami dibandingkan di sisi tim pro. Mengapa? Sisi tim pro selalu mengutamakan perlindungan lingkungan, yang nyatanya kerusakan lingkungan itu akan tetap terjadi, sehingga mereka takut untuk mengambil langkah progresif yang akhirnya membiarkan potensi begitu saja, yang mana terdapat stagnansi, yang nantinya kita harus terus-terusan berubah tentang hegemomi barat, yang akhirnya kita akan kehilangan kesempatan bagus ini Dewan Juri. Sekian, Bangga melawan Morsi. Argumentasi dimulai dari hitungan 3, 2, 1. 3 hal Dewan Juri. 1. Jenis mosi. 2 poin utama dari kedua tim. Ketiga, kelebihan serta kelemahan poin kedua tim. Ketiga hal itu adalah dasar untuk menentukan siapakah tim yang pada akhirnya berhak menang pada perdebatan kali ini. Dewan Juri sadari bahwasannya mosi dalam perdebatan kali ini adalah mosi filosofis, yang artinya tim yang berhak menang adalah tim yang mampu menjustifikasi apakah hilirisasi ini adalah hal yang baik atau buruk. Tapi mari kita lihat poin utama yang dibawakan oleh kedua tim. Dari sisi pemerintah, poin utama mereka terkait dampak-dampak buruk hilirisasi nikel terhadap lingkungan. Sedangkan oposisi, poin utama mereka adalah progresivitas pembangunan ekonomi dengan pemanfaatan green teknologi, yaitu hilirisasi
hilirisasi nikel ini. Dewan juri, tim pemerintah maupun tim oposisi harus memenuhi prasyarat dari argumen yang mereka bawakan. Dari sisi pemerintah, mereka harus bisa membuktikan seberapa buruk dampak hilirisasi nikel terhadap lingkungan dan seberapa tidak signifikan manfaat hilirisasi terhadap ekonomi. Sedangkan oposisi, mereka harus membuktikan bahwa dampak lingkungan tidak seburuk itu. Manfaat ekonomi di pihak mereka jauh lebih baik dibandingkan kerusakan lingkungannya. Selanjutnya, mari kita komparasikan poin yang sudah dibawa oleh kedua tim. Dari sisi pemerintah sendiri, mereka telah berhasil merealisasikan dan menyebutkan tentang keberlanjutan lingkungan. Namun sayangnya, hal ini tidak diikuti dengan alternatif solusi dari sisi ekonominya yang seharusnya diperjelas oleh tim pemerintah. Lalu oposisi, di sini mereka berhasil memaparkan tentang manfaat industri hilirisasi nikel untuk perkembangan ekonomi Indonesia secara konkret. Namun rasanya tim oposisi masih belum bisa meyakinkan hal apa yang masih menjadi jaminan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan ini. Dari pertimbangan tersebut, maka tim yang lebih unggul adalah tim oposisi karena mereka mampu menjelaskan kebermanfaatan lebih lanjut dari hilirisasi untuk manfaat ekonomi. Diikuti penjelasan safety net yang cukup mampu mengatasi pencemaran lingkungan dengan menyebutkan regulasi serta adanya pengawasan. Dirasa argumen yang mereka tawarkan akan lebih cepat tercapai karena dampak-dampak hilirisasi dapat diminimalisir sehingga pengelolaan lingkungan bisa dilakukan dengan lebih efektif. Terima kasih.